Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pertama-tama, saya mengucapkan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek SMP Negeri 4 Palu, Bapak Ibu orang tua wali murid yang sempat mendampingi adik-adik atau putra-putrinya pada kegiatan kedua PLS hari ini, dan terkhusus kepada anak-anakku sekalian yang sudah hadir di room ini dengan tepat waktu. Sebagai umat yang beragama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini, tepatnya pada tanggal 23 Juli tahun 2021, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dalam rangka mengikuti kegiatan pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah atau PLS di SMP Negeri 4 Palu. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya, dan termasuk kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mengawali kegiatan atau mendengarkan paparan materi yang disampaikan oleh beberapa panitia PLS, kita akan menyanyikan dulu lagu kebangsaan kita, tapi dalam hal ini kita akan memilih lagu-lagu nasional. Satu saja yang akan kami perdengarkan, kemudian adik-adik nanti akan mengikutinya dengan mengepal tangan seperti ini sambil mengikutinya di rumah dengan musik yang kami tayangkan melalui share screen, ya, seperti itu. Baik anak-anakku sekalian, seperti yang saya sampaikan bahwa adik-adik yang berada di room ini merupakan generasi-generasi muda, generasi-generasi Pancasila yang tentunya siap berkompetisi di era masa depan, dan adik-adik yang berada di room ini yang sudah masuk tepat waktu akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang memiliki integritas, tanggung jawab, dan disiplin yang tinggi. Insya Allah kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah. Amin. Baik anak-anakku sekalian, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional, dalam hal ini lagu Bangun Pemudi-Pemuda. Pastinya adik-adik sudah tahu ya lagu Bangun Pemudi-Pemuda. Ya, mari kita nyanyikan bersama-sama sambil mengepal tangannya seperti ini ya. Oke, siap. Ya, kalian dengar ya? Siap. Oke, kita akan share dulu. Sorry. Menjadi tanggunganmu
Oke, anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah mendengarkan tentang lagu Bangun Pemudi-Pemuda. Gimana? Sudah semangat belum? Semangat ya? Semangat pagi. Coba. Semangat pagi. Semangat pagi. Salam sehat. Salam Pancasila. Baik, terima kasih banyak adik-adik sekalian. Semoga awal pagi kita ini merupakan awal yang baik untuk kita semua. Semoga kita juga tetap dalam kondisi sehat ya. Baik adik-adik, kita akan mengawali kegiatan mendengarkan materi dari Ibu. Yang pertama langsung aja Ibu sebutkan namanya, Ibu Eva Kristina MPD. Jadi beliau sudah magister. Beliau akan membawakan materi pertama pada pagi hari ini. Judulnya adalah tentang tata krama. Jadi tata krama lebih kepada etika. Bagaimana seorang anak kepada orang tua, bagaimana seorang anak kepada guru, bagaimana anak kepada masyarakat dan seterusnya ya. Itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Eva, dan Ibu berharap adik-adik semua harus memperhatikan ya, karena akan ada penugasan terakhir yaitu membuat resume. Nah, di sini resumenya supaya kalian jelas, nanti resumenya dibuat, diketik, atau kalau misalnya tidak ada komputer laptopnya, boleh ditulis tangan yang rapi. Nanti teknik pengumpulannya diserahkan kepada wali-wali kelas ketika nanti sudah terbentuk kelas masing-masing. Jadi kalian ini masih secara umum, masih secara keseluruhan mengikuti kegiatan ini. Nanti akan ada pembagian kelas masing-masing dan tentunya sudah akan punya wali kelasnya. Nah, disitulah nanti kalian akan mengumpulkan tugas resume kalian. Disatukan, jadi disatukan dalam satu file. Nanti kalau misalnya yang mengetiknya itu di satu file, kemudian di print, diserahkan sama gurunya. Oke? Seperti itu ya. Nah, marilah kita mendengarkan materi pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Eva Kristina terkait dengan tata krama. Nah, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum. Belum? Sudah? Oke. Nah. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Pertama-tama Ibu sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anak-anakku yang sudah mengikut dari kemarin materi MPLS ini. Semoga apa yang telah disampaikan dari kemarin sudah dibuat resumenya, dan yang hari ini lagi masih ada 4 materi.
Dan Ibu, perkenalkan, nama Ibu adalah Eva Kristina Tampai, SPD MPD. Ibu sekaligus nanti akan menjadi guru mata pelajaran IPA pada kalian di kelas 7. Anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, baiklah, materi yang akan Ibu sampaikan ini yaitu tentang tata krama. Tata krama siswa. Mengapa ini sangat penting? Berdasarkan pengalaman Ibu yang mengajar di kelas 7, terlalu banyak siswa yang mungkin sudah diajarkan oleh orang tua maupun guru selama di SD, tetapi pelaksanaannya itu tidak ada. Sehingga membuat guru biasanya dibuat pusing, ya. Terutama dalam hal tata krama ini. Jadi, anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, lihatlah gambar yang ditampilkan ini, ya. Pikirkan apa yang terjadi di lingkungan sekolah seperti ini, ya. Ada anak yang dibully, ada anak berkelahi, ada anak yang duduk secara tidak sopan, ya. Ibu ingatkan anak-anakku bahwa gambar itu, pembulian itu, bully, yang namanya bully, itu ada undang-undangnya. Apabila kalian melanggar, maka ada undang-undang yang mengatur. Dan yang jelas, bully ini akan bisa diproses hukum jika sudah parah. Jadi tidak boleh, hal ini tidak boleh dilakukan oleh anak sekolah yang sebelah berkelahi. Itu tidak boleh. Apapun permasalahan yang kalian hadapi dengan teman-teman kalian, tidak boleh langsung mengambil tindakan sendiri, pukul teman. Bahkan ada yang di belakangnya ini, dia sengaja jadi provokator di belakang. Suruh supaya dia punya teman itu memukuli temannya. Ini hal yang tidak benar, ya. Nah, ada lagi ini yang duduk-duduk sambil merokok. Seorang siswa itu dilarang untuk merokok. Kalian bisa lihat, ya, di pamflet di mana-mana, ya. Ada rokok itu bisa menyebabkan penyakit, bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan impoten, bisa menyebabkan orang tidak bereproduksi dan lain sebagainya. Jadi rokok itu termasuk yang tidak boleh dilakukan atau dihisap oleh seorang siswa, apalagi di sekolah. Ada siswa perempuan merokok, ada siswa laki-laki merokok. Ini adalah contoh gambar ini adalah contoh gambar yang tidak benar dilakukan oleh seorang siswa, dan ini melanggar aturan sekolah. Di SMP Negeri 4 Palu ini ada 35 butir budaya malu. Ya. Butir budaya malu itu antara lain itu tidak boleh merokok, dilarang berkelahi, ya, dilarang untuk bully teman, dan lain sebagainya. Nanti Ibu akan perkenalkan tentang 35 butir budaya malu apabila kalian sudah masuk di sekolah ini. Ya. Kemudian arti kata. Tata artinya aturan, kaidah, susunan. Krama, ragam, hormat. Tata krama adalah aturan atau kaidah sopan santun.
ya. Jadi sopan santun. Tata krama, sopan santun atau etiket yaitu aturan-aturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis dalam pergaulan manusia. Tujuan sopan santun untuk saling menghargai, menghormati, dan melayani sehingga pergaulan menjadi menyenangkan. Anak-anakku, banyak tata krama yang memang tidak tertulis, seperti ya dulu waktu ibu masih kecil, masih sebagai seorang anak seperti kalian, kalau ada tamu di rumah, anak-anak itu tidak boleh mendekat sama orang tua. Biar saja hanya lihat lewat jendela atau kain pintu, di belakang kain pintu kita lihat orang tua sementara berbicara, itu dilarang. Tidak boleh mendengar percakapan orang tua. Tetapi sekarang ini orang tua menerima tamu, anak juga datang duduk seperti dia yang terima tamunya orang tua. Nah, itu salah satu contoh tata krama aturan yang masih berlaku sampai sekarang, tetapi mungkin ini tidak pernah disampaikan oleh orang tua kepada kalian sehingga kalian itu nyelonong masuk pada saat orang tua sementara berbicara dengan tamu. Ya. Yang kedua, kalau masuk di rumah orang, diketuk dulu pintu. Jika orang itu mempersilakan kita masuk, baru boleh kita masuk. Lalu waktu kita masuk, memberi salam, menyuruh kita duduk, tidak boleh kita duduk. Nanti dipersilahkan, baru boleh kita duduk. Itulah tata krama, ya, sopan santun yang tidak tertulis, tetapi tersirat, karena ini adalah aturan tata krama yang kita sudah diajari oleh orang-orang tua kita dulu, ya. Karena ibu ini lahir tahun 1965, yang ibu punya papa itu guru dari zaman Belanda, yang ajar ibu sopan santun seperti itu. Jadi ibu ini hanya beberapa saja yang ibu sampaikan, ya. Kemudian ada juga, ya, ini dasar-dasar etiket tata krama adalah yang pertama, sopan santun. Jadi sopan santun itu tadi ibu sudah beri contoh, memberi perhatian kepada orang lain, menjaga perasaan orang lain, menepati waktu dan janji, memiliki rasa toleransi, dapat menguasai diri, berusaha untuk memahami orang lain. Nah, ada contoh yang tidak baik yang kalian sudah lakukan kemarin, tetapi bukan semua. Ibu mengangkat jempol bagi yang tidak melakukan. Ibu memberikan pujian kepada yang tidak melakukan. Tetapi bagi yang melakukan, tolong itu dirubah. Ya. Masa materi itu sementara berlangsung kemarin, lalu ada yang mencoret-coret layar. Jadi pemateri menyangka dia punya layar yang tercoret-coret. Padahal ada di antara kalian, teman kalian, yang ibu ada catat ini namanya, ya. Mohon maaf. Ibu mencatat Alisa Salsabila, Sidan, Nikola, Saki, Dirga Pratama. Itu antara lain yang ibu catat. Mencoret-coret layar. Sementara materi berlangsung. Nah, jangan lakukan itu, ya. Jangan lakukan itu. Ya. Ibu ini, ibu yang kamu hadapi ini adalah guru yang sudah dari tahun 1986 ibu jadi guru di Kota Palu ini. Ya. Bukan guru yang kemarin yang kamu pikir oh biar guruan sembarang saja. Ada itu yang bilang begini kemarin, hoi,
Hei, itu kata-kata apa itu, Nak? Sementara materi sudah apa? Saling curhat, dibilang saling curhat, jatuh cinta. Siapa yang suka sama Andi? Apaan ini, Nak? Ini materi MPLS, Nak, yang kalian harus dengarkan baik-baik, ya. Ya. Ini ya dasar-dasar etiket, Lia ya. Ibu baca ulang. Sopan santun, memberi perhatian kepada orang lain, ya. Menjaga perasaan orang lain, menepati waktu dan janji, memiliki rasa toleransi, dapat menguasai diri. Itu yang kemarin itu. Termasuk tidak bisa menguasai diri. Dia lihat dia punya ada cewek cantik, langsung dia apa dibilang curhat, cinta-cinta. Ya, ini salah satu contoh ini yang tidak benar ini, Nak. Ibu ini guru biologi, ya, jurusan biologi. Ibu tahu tentang pubertas. Orang yang sudah haid, yang sudah mimpi basah pasti mengalami puber. Tetapi tolong, itu puber itu ada tempatnya, ya. Ibu selalu bilang, puber itu ada tempatnya, ya. Ada aturannya, ada etikanya, ya. Ada aturan hukumnya, ada aturan agama, ya. Jangan sembarangan. You understand? Ya. Lanjut. Manfaat tata krama dalam kehidupan manusia. Membuat seseorang disegani, dihormati, disenangi. Ya. Kalian suka ya kalau kalian itu disegani guru. Kenapa ibu segan sama dia? Dia sopan sekali, ya. Dia hormat sama guru. Dengan demikian ibu senang sama dia, ya. Ibu memberikan materi. Ibu dengar ya, ibu itu kalau memberikan nilai sama siswa bukan cuma karena dia punya otak pintar, Nak. Tetapi dia punya tata krama termasuk penilaian bagi ibu. Ya. Kemudahan hubungan baik dengan orang lain, ya. Jadi manfaatnya itu kita bisa berhubungan baik dengan orang lain karena kita sopan, ya. Kita hargai orang lain, ya. Memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Jadi kita ini dengan penampilan kita yang sopan, maka kita punya percaya diri itu tinggi. Tapi kalau kita tidak sopan sama orang, Nak, bagaimana kita bisa percaya diri? Ya, dapat memelihara suasana yang baik di lingkungan keluarga, sekolah, kantor, dan masyarakat. Jadi dimulai dulu dari lingkungan keluarga, ya. Contoh di lingkungan keluarga, mau keluar dari rumah, biar cuma mau keluar di kios, bilang sama mama, "Mama, saya mau keluar ke kios." Di mana kiosnya? Di sebelah rumah sana saja, Mama. Ya. Boleh Mama saya pergi beli gula-gula? Nah, kalau Mama bilang boleh, baru pergi. Bukan Mama tidak minta izin, Mama minta izin juga Mama tidak kasih, langsung pergi saja. Itu dari lingkungan keluarga, ya. Keluar dari rumah, beri salam sama Mama, Papa, cium tangan Mama, Papa, ya, cium tangan ya. Nah, kemudian pulang dari mana-mana, beri salam dulu, kemudian lapor, saya dari sini, saya tadi dari sini, dari rumah teman, ada ambil materi pelajaran. Semua itu, Nak, dalam lingkungan keluarga harus ada komunikasi. Jangan pergi-pergi tidak bilang, bohongi orang tua, katanya pergi belajar padahal pergi bermain PlayStation, ya. Katanya pergi di sekolah padahal pergi di taman gor, ya, dan lain sebagainya. Banyak hal yang penting kalian itu harus dimulai dari lingkungan rumah. Selanjutnya, tata krama yang perlu diperhatikan. Yang pertama,
tata krama berbicara, ya. Berbicara, nak, ibu kasih contoh, ya. Anggaplah ini mau datang di sekolah, ya, datang di sekolah mau bicara dengan guru. Masuk di ruangan, Assalamualaikum. Kalau belum dijawab, kasih kuat lagi, Assalamualaikum. Kalau sudah dijawab, kemudian datang dekati guru yang bersangkutan. Lalu sampaikan, mohon maaf Bu, apa boleh saya bertanya? Nah, kalau guru bilang, boleh, silakan kau bicara. Bu, saya ini ada materi yang saya tidak mengerti. Apa boleh saya tanya, Bu? Oh iya. Apa yang kau tidak mengerti? Nah, baru kau sampaikan. Lalu, Ibu boleh minta penjelasannya? Nah, yang begitu, Ibu terus terang, Ibu paling suka layani, ya, yang bisa berbicara yang sopan, ya. Jangan mengatakan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain, ya. Misalnya memaki, ya. Kata-kata makian itu ibu tidak suka. Dari ibu orang tuanya ibu tidak pernah ibu dengar ibu punya orang tua itu memaki, tidak pernah. Jadi ibu tidak mau mengatakan itu. Tapi kamu tahu, ya, ada biar alat kelaminnya orang tua dibilang-bilang. Nah, itu bahasa satu yang ibu paling tidak suka itu seorang siswa katakan, ya. Ibu paling tidak suka, ya. Hendaklah berbicara jujur, terus terang, tidak mengada-ada, ya. Jangan suka berbohong, ya. Tidak jujur. Dia tidak kerja tugas, dia bilang dia kerja. Dia bilang dia tidak kirim tugas, dia bilang dia kirim. Padahal ibu ada bukti, dia tidak kirim itu tugas. Jangan menyindir, berlagak sombong dan merendahkan orang lain, ya. Ada suka dia sangka karena dia ini pakai sepatu egel, pakai baju gagah, pakai jam tangan 300.000, pakai minyak rambu yang harum, semua orang dia rendahkan. Ada itu orang yang seperti itu. Hendaklah mengucapkan terima kasih atas pertolongan atau pemberian orang lain. Jadi misalnya, tapi sekarang tidak boleh, ya, tidak boleh menerima pemberian orang lain. Misalnya dikasih kue, jangan dulu sekarang, ya, jangan dulu saling memberi sekarang, ya. Ibu ingatkan karena ini corona itu delta itu cuma baku lewat dibilang, ya, orang bilang baku lewat apa itu ya, baku lewat itu berpapasan, ya, berhadapan itu virus corona delta itu bisa pindah sama orang lain, ya. Nah, jadi semua yang biar tidak melalui yang langsung, misalnya kalian mendapatkan jawaban dari teman, harus bilang terima kasih so bantu saya memberi jawaban ini, ya. Harus tetap bilang terima kasih, ya. Sewaktu orang tua berbicara hendaklah mendengarkan penuh hormat. Yang penuh hormat itu, nak, orang tua tidak perlu kalian jawab-jawab, ya. Apa yang kau pikir di otakmu kau jawab. Ibu punya orang tua punya ajaran, ya. Apapun, ya, apapun yang ibu punya papa katakan atau ibu punya mama katakan, mau sakitkah itu hati, mau sakitkah itu telinga badengar, tidak boleh dijawab, ya. Itu tidak boleh dijawab-jawab itu orang tua. Orang tua satu kata, dia 1000 kata. Membenarkan DP diri, ya. Jadi itu hal yang tidak boleh dilakukan seorang siswa. Harus dengan penuh hormat. Yang berikut, jangan menyela pembicaraan. Ada guru sementara berbicara, datang dia. Langsung potong pembicaraannya guru. Padahal ini guru ini penting ini berbicara dengan guru lain. Dia langsung nyelonong masuk. Ibu-ibu saya mau begini. Seperti perintah guru.
dia yang mau perintah sama guru. Itu tidak boleh. Ingat Ibu katakan dari tadi bahwa datang sama guru, ya, beri salam dulu, lalu mohon maaf dulu, baru bicara. Ya. Bersikap sopan dan menjaga dengan hormat, ya. Mengucapkan terima kasih bila ditolong. Tidak mengejek, menyindir, mengolok, tidak bicara ketus, omong kosong, ya, omong kotor dan kasar. Tidak boleh memegang kepala teman. Ingat ya, tidak boleh memegang kepala teman, apalagi toki kepala teman. Ibu tahu itu kalau ya mudah semua ya, Ibu rasa semua orang ya, tidak karena salah satu suku, tetapi semua orang dilarang itu kepalanya orang itu dipegang. Karena kepala itu adalah bagian yang paling terhormat di dalam tubuh kita. Karena kepala ini adalah pusat, ya, pusat segala ingatan, perilaku, ya, baik kegiatan yang refleks maupun kegiatan yang sadar itu dikontrol oleh kepala, sehingga tidak boleh memegang kepala teman. You understand? Ya. Karena Ibu punya waktu ini tinggal 5 menit, maka tulis Ibu punya soal. Tugas kalian. Tulis tugas. Ambil kertas, tulis tugas. 1. Apa saja yang telah diajarkan oleh ayah dan ibumu tentang tata krama, tata susila, garis miring, sopan santun, tanda tanya. Sudah? 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 Ya. Yang kedua, apa yang telah kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai aturan tata krama kehidupan dalam kehidupan. Titik 2. A. Lingkungan keluarga. B. Lingkungan sekolah. C. Lingkungan masyarakat. Ya, jadi 2 soal itu silakan kalian jawab. Nanti akan dikumpulkan pada saat sudah pembagian kelas dan akan dikumpul oleh masing-masing wali kelas. Mengakhiri materi Ibu ini, Ibu akan ajarkan kalian yel-yel SMP Negeri 4 Palu. Ya, tulis memang yel-yel SMP Negeri 4 Palu. Yel-yel SMP Negeri 4 Palu. 1. SMP 4, yes. Nanti kita laksanakan sama-sama ya. SMP 4, yes. Sudah? Yang kedua, SMP 4, go. Yang ketiga, SMP 4, sukses. Yang keempat, SMP 4, jaya. Yang kelima, SMP 4, best of the best.
SMP 4 best of the best. Ya. Kita ulangi sama-sama ya. Kita ulangi sama-sama. Sama-sama kita ulangi, angkat tangan. Dikepalkan tangan begini. Dikepalkan tangan begini. Ya, dikepalkan tangan begini ya. Angkat tangan kanan. Kalau ibu bilang SMP 4, kalian jawab yes. Ya. SMP 4? Yes. Yes. SMP 4, go. SMP 4, sukses. SMP 4, jaya. SMP 4, best of the best. Ya. Terima kasih anak-anakku. Demikian materi tata krama pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat pada kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam sehat. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam sehat. Terima kasih. Iya. Demikian anak-anakku sekalian, paparan materi dari Ibu Eva Kristina yang pada hari ini dengan semangat membawakan materi kepada adik-adik ya. Jangan lupa tugas yang sudah diberikan tadi oleh Ibu Eva harus dibuatkan resumenya atau penyelesaian penugasannya akan diberikan nanti kepada wali kelasnya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Eva atas paparannya yang sangat bagus. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi harapannya betul-betul diperhatikan, disimak dan diimplementasikan atau diaplikasikan di kehidupan nyata ya. Jadi apa tadi etika atau tata krama yang berlaku di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah dan seterusnya itu harus benar-benar diterapkan ya. Demikian untuk Ibu Eva kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan materi yang kedua yang akan diberikan oleh Bapak Guru Ganteng, Bapak Guru Seni Budaya. Dalam hal ini saya sebutkan namanya Pak Paulus Dopong SPD. Beliau akan menyampaikan materi terkait wawasan Wiyata Mandala ya. Jadi wawasan Wiyata Mandala akan beliau berikan dengan waktu 30 menit. Untuk Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke, sebagaimana yang disampaikan oleh moderator tadi, bahwa saya akan membawakan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Tentunya adik-adik sudah bisa memahami atau bisa mempunyai apa itu wawasan Wiyata Mandala setelah adik-adik berada di lingkungan sekolah. Jadi materi yang kita akan Bapak sampaikan adalah tentang wawasan Wiyata Mandala. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Wawasan Wiyata Mandala terbagi dari dua kata. Jadi wawasan Wiyata Mandala terdiri dari dua kata. Yaitu yang pertama wawasan, yang kedua Wiyata Mandala. Yang dimaksud dengan wawasan adalah bagaimana cara kita pandang terhadap sesuatu yang kita lihat atau hakikat yang ada di hadapan kita. Jadi sesuatu yang ada atau hakikat yang ada di lingkungan kita, itulah yang akan kita lihat. Berikut, wiyata merupakan suatu pendidikan
Jadi pendidikan di sini adalah lingkungan yang ada di lingkungan sekolah kita. Jadi pendidikan itu terdiri dari dua, pendidikan formal dan juga pendidikan non formal. Jadi kalau misalnya pendidikan di luar sekolah itu berarti pendidikan non formal. Sedangkan pendidikan yang ada di dalam sekolah adalah pendidikan formal, artinya yang terjadi di lingkungan sekolah. Berikut, mandala adalah tempat atau lingkungan. Jadi tempat atau lingkungan ini berarti kita sudah mengetahui bahwa itu berada di wilayah lingkungan sekolah. Jadi kalau misalnya kita berada di lingkungan sekolah, berarti kita sudah mengetahui apa yang harus kita lakukan. Tentunya memperhatikan lingkungan itu banyak sekali yang harus kita lakukan. Misalnya dalam bentuk kebersihan, dalam bentuk menanam pepohonan, sehingga sekolah kita berdampak keindahan. Baik itu di dalam lingkungan sekolah maupun orang yang datang di sekolah pasti akan bangga tentang lingkungan sekolah kita. Oleh sebab itu, Wiyata Mandala ini adalah bagaimana kita memelihara di lingkungan sekolah kita sehingga kita belajar dengan baik, belajar dengan tenang, ada kesejukan. Itulah fungsi daripada Wiyata Mandala. Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi adik-adik di dalam lingkungan sekolah tentunya hanya satu pilihan. Kita harus belajar, kita harus memperoleh ilmu, kita harus memperoleh keterampilan, dan tentunya juga memperoleh sikap atau tata krama sebagaimana yang disampaikan oleh pemateri tadi, Ibu Eva. Jadi itu semua include terhadap Wiyata Mandala. Berikut, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Jadi unsur-unsur yang ada di Wiyata Mandala yang pertama adalah sekolah, ada kepala sekolah, ada guru, dan orang tua siswa. Berikut ada warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah. Tentunya dalam hal ini bagaimana menghargai citra seorang guru yang ada di dalam sekolah. Berikut, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya atau mendukung antara warga sehingga dalam lingkungan sekolah ini benar-benar terjadi sesuatu yang hubungannya yang baik, baik itu kepala sekolah, antara guru, antara siswa, bahkan orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Itulah tujuan daripada atau fungsi daripada Wiyata Mandala. Berikut, sekolah tentunya siswa datang di sekolah tidak lain adalah mencari ilmu pengetahuan dan teknologi. Lewat apa? Lewat guru. Dalam proses pembelajaran. Jadi lewat proses pembelajaran ini, kalian akan mendapatkan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, kita gunakan sebaik mungkin di dalam proses pembelajaran yang diberikan oleh guru. Apabila kalian sudah masuk di sekolah secara tatap muka. Tetapi saat ini masih dalam bentuk daring, sama dengan kegiatan hari ini, kita masih dalam bentuk daring. Oleh sebab itu kita perlu perhatian. Ada rasa integritas untuk menerima materi yang diberikan oleh semua guru.
Berikut pandangan hidup atau kepribadian. Jadi di dalam sekolah, sikap kepribadian itu adalah bagaimana jiwa sosial kita terhadap teman-teman yang lain dan juga terhadap guru, sehingga pandangan hidup dan kepribadian ini muncul di dalam diri kita atau muncul di dalam kepribadian adik-adik sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita selalu mempunyai pandangan hidup ini dalam bentuk sosial maupun akhlak atau hubungan kita terhadap manusia atau hubungan kita dengan Sang Pencipta. Berikut hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhan. Jadi di dalam sekolah itu pasti kita akan melihat lingkungan yang baik, apakah itu cara bergaul kita atau ada hal-hal yang sudah tumbuh dengan baik di lingkungan sekolah kita. Marilah kita usahakan pelihara sebaik mungkin apa yang telah dibuat oleh sekolah atau apa yang telah dibuat oleh seluruh siswa untuk kebaikan lingkungan sekolah kita. Terlebih-lebih kepada Sang Pencipta. Ya, jadi kita bukan hanya untuk kehidupan secara manusia atau sosial, tetapi kita selalu ada hubungan dengan Sang Pencipta sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berikut, sekolah juga merupakan suatu kemampuan berkarya. Apa yang harus kita lakukan dalam sekolah ini? Tentunya yang harus kita lakukan di dalam sekolah adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baik, terutama di dalam pengetahuan dan keterampilan. Jadi kalau misalnya ada guru yang memberikan tugas, bagaimana kita membuat suatu karya tulis atau karya ilmiah. Nah, itulah kesempatan kita belajar di sekolah. Ada bimbingan oleh para guru untuk membuat sesuatu yang bermanfaat. Seperti karya ilmiah atau juga di bidang seni. Kita membuat suatu karya yang dapat dinikmati oleh semua orang, apakah itu dalam bentuk lukisan, apakah itu dalam bentuk prakarya, atau bentuk-bentuk skill yang dibuat dalam bentuk bahan-bahan lingkungan yang ada di sekitar sekolah, sehingga bisa memperoleh suatu karya yang mempunyai nilai-nilai seni. Itulah salah satu fungsi siswa berada dalam sekolah. Atau dalam arti berkarya. Nah, ini. Belajar karena memiliki aturan tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru atau pengelola yang ada di sekolah, baik siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Jadi adik-adik diberikan kesempatan untuk bisa belajar antara menerima materi atau pelajaran yang diberikan oleh guru, tentunya untuk bisa memperoleh keberhasilan, ada cara kita belajar dengan baik, yaitu bagaimana tugas-tugas yang diberikan oleh guru kita mampu untuk menyelesaikan, sehingga apa yang diharapkan oleh semua guru itu bisa tercapai sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh seluruh siswa. Berikut kita masuk pada ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang pertama adalah ada guru dan siswa. Dengan adanya guru dan siswa, maka timbulnya suatu
belajar dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Sekolah sebagai wadah lembaga yang memberikan bekal hidup. Jadi adik-adik, kenapa kita harus sekolah? Karena sekolah akan memberikan suatu bekal untuk masa depan kalian. Oleh sebab itu, walaupun kita nanti ke depan belum bisa tatap muka, tetapi ini bagian daripada proses pembelajaran kita, walaupun dalam bentuk daring. Jadi nanti adik-adik ke depan, apabila situasi dan kondisi belum memungkinkan kita untuk tatap muka, tetapi tetap kita belajar walaupun dalam bentuk daring atau juga dalam bentuk luring. Jadi kalau misalnya situasi dan kondisi bisa juga diambil dalam bentuk kegiatan belajar luring, tentunya siswa atau orang tua sangat diharapkan untuk berpartisipasi untuk menyahut tentang kegiatan proses belajar mengajar. Apakah mengambil tugas di sekolah sehingga siswa itu tidak akan terbiarkan di rumah karena tidak mendapatkan kegiatan proses belajar mengajar. Jadi daring dan luring ini merupakan salah satu wadah untuk digunakan dalam proses kita belajar ke depan. Sehingga apa yang diharapkan oleh guru, semuanya itu bisa tercapai. Berikut sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Jadi kami semua guru-guru siap untuk membimbing atau mendidik bagi siswa, baik itu lewat daring maupun dalam bentuk luring ke depan. Berikut sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata bagi setiap stakeholder. Artinya, sekolah itu tidak akan memilih-milih siapa yang akan diajar. Semua yang mendaftar di sekolah ini adalah berhak untuk mendapatkan pendidikan. Oleh sebab itu, marilah kita benar-benar mau belajar sehingga apa yang diharapkan oleh sekolah, apa yang diharapkan oleh orang tua, proses belajar mengajar ini bisa terwujud. Walaupun kondisi saat ini masih dalam kondisi pandemik, tetapi sangat diharapkan pelayanan kita, baik itu dari kepala sekolah, baik itu guru-guru maupun tata usaha, kita usahakan supaya kita betul-betul melayani para siswa yang betul-betul mau belajar. Berikut sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Disinilah wadah bagi siswa untuk mengembangkan, baik itu dalam bentuk pengetahuan, dalam bentuk keterampilan. Disinilah kita belajar bagaimana kita memperoleh pengetahuan dan keterampilan itu lewat bakat dan minat siswa. Jadi kalau misalnya saat ini belum bisa ada kegiatan-kegiatan ekskul, mudah-mudahan ke depan setelah pandemik ini berlalu di negara kita, pasti guru-guru akan mencari bakat dan minat bagi siswa yang ada di SMP Negeri 4 Palu, apakah itu di bidang olahraga, di bidang seni, atau di bidang ilmu pengetahuan yang lain, misalnya siswa bisa membuat temuan-temuan karya ilmiah yang baru. Nah, di situ ada guru-guru khusus yang akan membimbing semua. Oleh sebab itu, kita benar-benar mau berjuang untuk demi masa depan anak-anak kita. Berikut sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensi. Jadi pembinaan ini juga tetap berlaku bagi setiap siswa yang ada di SMP Negeri 4 Palu.
khususnya yang mempunyai kebutuhan khusus. Ya. Nah, ini tentunya sekolah tidak membiarkan, tetapi sekolah selalu membackup setiap siswa yang mempunyai latar belakang khusus untuk tetap dibina. Sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, atau kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Artinya, lewat sekolah ini semua siswa akan dibentuk emosionalnya, bagaimana cara berkomunikasi dan berinteraksi, ya, bekerja sama dalam bentuk kelompok dan lain sebagainya. Di sini ada tuntunan dari guru apabila kita memberikan kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas, apakah itu dalam bentuk kelompok ataupun dalam bentuk perorangan, sehingga kelihatan mana siswa yang betul-betul serius dan mana siswa yang betul-betul tidak mau berkembang atau tidak mau ingin maju. Tetapi harapan kami sebagai guru yang ada di SMP Negeri 4 Palu ini tentunya ada tujuan, yaitu semua bisa dan watak kita. Sikap atau perbuatan yang terpuji itu tentunya siswa SMP Negeri 4 Palu tidak terjadi sesuatu hal-hal yang negatif. Misalnya tidak ada terjadi tawuran antar sini antar sekolah yang lain, tetapi sikap betul-betul dijunjung tinggi di dalam kebersamaan atau sosial kita, sehingga betul-betul sekolah kita bisa memperoleh nilai positif di lingkungan yang lain. Berikut sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Jadi sekolah ini bagaimana mendidik anak itu supaya bisa mandiri oleh semua guru yang ada di SMP Negeri 4 Palu, baik itu dalam bentuk pemberian penugasan atau pemberian dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang lain yang ada di sekolah, sehingga sangat diharapkan anak-anak ini bisa bertanggung jawab, ya, baik itu mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya semua tugas yang diberikan dia mampu untuk menyelesaikan secara pribadi, sehingga betul-betul apa yang diharapkan bisa menjadi siswa yang mandiri atau menuju kepada siswa yang dewasa. Sekolah sebagai bagian daripada masyarakat untuk belajar, learning society, ya. Penggunaan sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar, tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat hal-hal yang tidak sesuai dengan sekolah itu sendiri. Yang pertama, ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak ada hubungan dengan pendidikan. Jadi ini adalah bagaimana sekolah itu bisa memberikan suatu hal yang benar atau apa yang dibuat oleh sekolah itu terhadap masyarakat sehingga ada hubungan dengan pendidikan. Jadi kegiatan-kegiatan sekolah bisa disampaikan lewat brosur, sehingga apa yang telah dibuat oleh sekolah itu bisa diketahui oleh
masyarakat luar. 2. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Jadi tentunya terutama bagi guru-guru SMP Negeri 4 Palu, yang jelas saat ini sudah tidak ada lagi perokok. Jadi semua bebas dari rokok. Jadi diharapkan juga bagi siswa tentunya dalam hal ini dilarang untuk merokok di sekolah. Apabila terdapat siswa merokok di sekolah, tentunya ada sanksi yang akan diberikan kepada siswa tersebut apabila kedapatan merokok di lingkungan sekolah. Berikut penyebaran aliran sesat atau penyebaran aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Di sekolah kami juga demikian, akan memproteksi aliran-aliran sesat yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di negara Republik Indonesia. Empat, propaganda politik atau kampanye. Di sekolah kami tidak ada propaganda politik atau kampanye. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang dipolitisasi oleh suatu kelompok, itu tidak berlaku untuk di sekolah kami. Sehingga lewat propaganda ini akan membentuk anak-anak yang tidak bisa bertanggung jawab terhadap pendidikan ke depan. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama melihat situasi dan kondisi saat ini, sehingga anak-anak kita tidak terjerumus pada suatu politik atau kampanye. Berikut short film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Nah, ini juga tidak berlaku untuk sekolah kami, tetapi kalau ada hal-hal yang positif tentang pengembangan keterampilan di bidang teater, tentunya itu ada di sekolah kami yang bisa menunjang bagi siswa yang bisa dibentuk untuk menjadi seorang yang bisa diandalkan di bidang sastra atau di bidang kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan seni. Berikut kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Ini juga baik kepala sekolah dan semua dewan guru akan memproteksi tentang situasi dan kondisi yang sering terjadi di sekolah. Mudah-mudahan sekolah kita tidak akan terjadi hal-hal yang bisa merugikan anak-anak kita, terutama perpecahan dan perselisihan, sehingga menjadi suasana sekolah yang tidak kondusif. Ini kita bisa memproteksi sehingga sekolah kita betul-betul aman untuk sebagai tempat kegiatan proses belajar mengajar. Kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala di sekolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Jadi dalam situasi kondisi saat ini memang belum ada program yang akan kita susun, tetapi program-program yang lama tentunya bisa kita gunakan di dalam kegiatan-kegiatan apabila situasi dan kondisi proses belajar mengajar kita sudah kondusif. Tetapi untuk sementara kegiatan-kegiatan ini kita pending dulu. Berikut yang kedua, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik atau OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat serta pihak keamanan setempat. Nah, ini juga kita belum bisa lakukan karena sesuai dengan protokol kesehatan kita belum bisa mengumpulkan orang-orang banyak, sehingga untuk sementara kita hindari untuk melibatkan siswa. Yang ketiga, menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras, sarana prasarana, dan perangkat lunak
atau peraturan-peraturan tata tertib dan tata upacara dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini untuk kegiatan-kegiatan di lingkungan sekolah memang belum bisa kita laksanakan, terutama dalam upacara bendera. Saat ini juga belum ada kegiatan karena semua siswa masih belajar di rumah masing-masing. Berikut mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah atau kepala sekolah, pendidik, orang tua siswa, dan siswa. Jadi ini juga belum kita bisa laksanakan karena situasi dan kondisi belum memungkinkan, tetapi kita akan tetap berkomunikasi lewat daring karena untuk mengetahui kapan kita melakukan kegiatan proses belajar mengajar, tentunya ini kita tetap akan laksanakan walaupun sifatnya sementara, tetapi kita bisa mengambil suatu langkah-langkah yang tepat untuk melakukan kegiatan proses belajar mengajar lewat daring. Berikut menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibraka, kesenian, dan sebagainya. Tentunya semuanya ini juga belum bisa kita lakukan berhubung kegiatan-kegiatan ini mengumpulkan orang banyak atau siswa sehingga untuk sementara ditiadakan. Tahap preventatif upaya untuk menindakkan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah, antara lain memelihara sekolah dan lingkungan sekolah, serta menciptakan kebersihan dan ketertiban, agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan, dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. Jadi betul-betul kita akan gunakan lingkungan sekolah kita untuk bisa berinteraksi antara satu dengan yang lain, sehingga ke depan hal-hal seperti ini kita bisa upayakan. Namun untuk sementara tentunya kita pending dulu karena belum bisa kita mengadakan hal-hal seperti ini. Begitu pula dengan menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik dan staf, siswa, serta penduduk di sekitarnya juga. Ini juga belum bisa kita laksanakan karena sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini belum bisa kita laksanakan. Membentuk jaring-jaring pengawasan kontrol dan rahasia terhadap siswa di lingkungan sekolah. Jadi sekolah kita juga tetap melakukan kontrol, walaupun ini di rumah tetap kita kontrol apakah siswa tersebut mengikuti pelajaran lewat daring atau tidak. Oleh sebab itu, jaringan pengawasan ini kita akan lakukan dalam proses belajar mengajar, walaupun dalam bentuk daring maupun dalam bentuk luring. Berikut menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MOS. Nah, ini tidak berlaku saat ini karena situasi dan kondisi juga memang tidak memungkinkan untuk kegiatan MOS. Berikut meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah juga belum bisa kita lakukan. Berikut mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra atau ekstrakurikuler tentunya juga belum bisa kita lakukan. Berikut meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal akhir semester dan masa liburan sekolah. Juga memang belum bisa lakukan karena ini juga ada program sekolah. Setiap selesai semester kita ada kegiatan-kegiatan baik itu dalam bentuk seni maupun olahraga. Tetapi untuk sementara kita pending karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Berikut peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau setelah selesai sekolah. Ini juga belum bisa kita lakukan
Yang jelas, kalau dalam bentuk Oke. Jadi tahap-tahap represif ini yang pertama itu mendamaikan para pihak yang terlibat. Yang kedua, membatasi area tempat terjadi aksi. Bagaimana munculnya? Di mana nih? Ya, mohon maaf ya, adik-adik. Tunggu sebentar. Oke. Oke, kita lanjut, adik. Di sekolah seperti narkoba dan lain sebagainya, kita akan berhubungan langsung dengan kepolisian. Berikut mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar atas kasus yang timbul dan mampu untuk menyelesaikan di bidang hukum. Mengikut sertakan para ahli untuk bisa membimbing dan memberikan suatu penyuluhan. Berikut memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah. Oke. Demikianlah semua materi yang diberikan dalam bentuk wawasan Wiyata Mandala. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi yang indah ini bisa kita akan lakukan apabila kita sudah bisa tatap muka dalam proses belajar mengajar. Jadi pada intinya di sekolah kami mempunyai tata tertib yang tertuang di dalam keterlibatan. Demikian materi salam sehat, salam Pancasila. Salam Pancasila.
Tampilkan.